Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang mengampuni diri sendiri. Rasa bersalah yang tidak terselesaikan dapat menjadi racun yang mematikan. Firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 berkata, "Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Saudara-saudara yang kekasih, suatu hari tetangga saya akan bepergian dengan mobil. Putri mereka yang baru berusia 1,5 tahun mengikuti ibunya dari belakang dan masuk ke dalam kamar. Lalu ayahnya memanaskan mobil di garasi. Setelah semuanya selesai, persiapan sudah selesai, ia kemudian memundurkan mobilnya untuk keluar dari garasi. Namun tiba-tiba dia menghentikan mobilnya karena dia merasakan melindas sesuatu. Ia turun dan dia kaget bukan main, karena ternyata dia telah melindas putrinya sendiri. Anak itu rupanya berjalan keluar dari garasi tanpa pengawasan dari ibunya, dan lalu ia terlindas dan tewas seketika itu juga. Saudara-saudara yang kekasih, suami istri ini diliputi rasa bersalah. Bertahun-tahun mereka merasa bersalah dengan kematian putri mereka. Mereka sulit sekali menerima kenyataan itu. Bahkan mereka sulit mengampuni diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa putri mereka meninggal karena kecerobohan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, Raja Daud juga pernah dihinggapi rasa bersalah serupa. Dia merasa bersalah karena akibat dosa berzina dengan Batseba, Tuhan mengizinkan anak mereka mengalami sakit hati. Daud berusaha keras memohon pengampunan, memohon belas kasihan dari Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dan anak itu bisa sembuh. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, 7 hari dia berpuasa, dia berbaring di tanah, dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan membatalkan anak itu, menyembuhkan anak itu, memberi kesempatan kepada anak itu untuk hidup. Tetapi Tuhan berkata lain. Daud merasa bahwa ini semuanya gara-gara ulahnya. Daud merasa hatinya dihantui rasa bersalah. Dia terus memikirkan itu, sehingga selama 7 hari dia berdoa, berpuasa, bahkan berbaring di tanah untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Tetapi setelah kematian anak itu, ia kembali mau makan dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa bersalah. Ia mengatakan, sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan pergi kepadaku. Dia tidak akan kembali kepadaku, kata Raja Daud. Raja Daud sadar jika suatu hal yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Dia harus menerima kenyataan sepahit apapun itu. Dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Dia harus kembali berbenah dan melanjutkan hidup ke depan. Itu yang lebih sehat. Sehingga ketika akhirnya anak itu meninggal, Daud menerima kenyataan itu dan melanjutkan kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, adakah rasa bersalah yang masih menghantui hidup saudara? Apakah saudara sering berkata, seandainya aku melakukan ini, itu pasti tidak akan terjadi. Seandainya aku tidak begini, itu pasti tidak akan terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, berhentilah hidup dalam penyesalan. Kalau saudara-saudara pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini, segeralah memohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau saudara tetap bertahan dalam kesalahan itu, saudara tidak bisa melihat masa yang akan datang. Saudara tidak bisa melanjutkan kehidupan saudara. Saudara terus bercokol dalam kesalahan itu, dan kesalahan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih,
jika saudara merasa pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini, itu bukan waktu untuk berhenti. Ketika saudara menyadari bahwa saudara sudah melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan. Mohon ampunlah kepada Dia. Minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan saudara. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, itu juga berlaku bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Dia, maka Dia akan mengampuni. Allah akan mengampuni kita. Jadi bangkitlah dan mulailah hidupmu selanjutnya dengan takut akan Tuhan, sehingga saudara tidak jatuh pada kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan penyejuk iman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.